Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota 3 orang, yaitu Ajeng Tri Yuliani, Elinur Awaliyah, dan saya sendiri M. Darul Bahrain, akan menyampaikan presentasi tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskolo atau otot, skeletal atau rangka. Muskul atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Muskuloskeletal adalah penunjang bentuk tubuh dan pengurus pergerakan. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot atau muskulo, tulang atau skelet, sendi, tendon, ligamen, fascia, ursai. 3 tipe jaringan otot: otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos dipersarapi saraf otonom dan tidak berlurik. Jenis otot ini ditemukan pada dinding organ atau kandung kemih dan uterus, dinding tuba atau sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kerja, kontraksinya kuat dan lambat. Otot lurik punya banyak inti, dipersarapi saraf motorik somatik palontar. Letak, melekat pada rangka. Kerja, kontraksinya cepat dan kuat. Otot jantung dipersarapi saraf otonom. Letak hanya di jantung. Kerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Fungsi sistem rangka: 1. Penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya otot, ligamen, jaringan lurak, dan organ. 2. Penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat, dan lipid atau yellow marrow. 3. Produksi sel darah merah atau red marrow. 4. Pelindung, membentuk rongga melindungi organ halus dan lunak. 5. Penggerak, dapat mengubah arah kekuatan otot saat bergerak, adanya persendian. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 tulang buah yang terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu 1. Aksial skeletal, tulang kepala atau tengkorak, tempurung otak, 8 buah, tulang wajah, 14 buah, tulang telinga, 6 buah, tulang hyoid atau lidah, 1 buah, kerangka dada, 25 buah, tulang belakang dan pinggul, 26 buah, 2. Apendikular, tulang anggota gerak atas, 64 buah, tulang anggota gerak bawah, 62 buah. Tulang kepala atau tengkorak dibagi menjadi 2, yaitu 1. 8 tulang kranial meliputi 1. Occipitalis atau tulang kepala bagian belakang, 2. Temporalis atau tulang pelipis, 2. Parentalis atau tulang ubun-ubun, sphenoid atau tulang baji, ethmoid atau tulang tapis, frontalis atau tulang dahi. Yang kedua, 14 tulang wajah, 1. Vomer atau sekat rongga hidung, 2. Konka nasal atau tulang karang hidung, 2. Nasal atau tulang hidung, 2. Maxillaris atau tulang rahang atas, 1. Mandibula atau tulang rahang bagian bawah, 2. Palatum atau tulang langit-langit, 2. Zygomaticum atau tulang pipi, 2. Lacrimalis atau tulang mata. Kerangka dada 25 buah, 1. Tulang dada atau sternum 1 buah, 2. Tulang iga atau kosta 12 pasang terdiri dari iga sejati 7 pasang, iga tidak sejati 3 pasang, tulang iga melayang 2 pasang. 3. Vertebra thoracalis 12 ruas terdiri dari 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis, 4 vertebra coccygeus. Tulang belakang dan tulang panggul 26 buah. 1. Kerangka tulang belakang memiliki 33 ruas tulang yang dibagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher atau cervical, 12 tulang dada atau thoracalis, 5 tulang sakrum, 4 tulang ekor. 2. Tulang panggul terdiri dari tulang panggul kanan dan tulang panggul kiri, yang setiap sisinya merupakan perpaduan dari 3 tulang yang besar, pipih, dan tidak teratur. Tulang anggota gerak atas: 1. Tulang gelang bahu terdiri dari skapula 2 buah dan klavikula 2 buah. Yang kedua,
humerus 2 buah. Yang ketiga, lengan bawah terdiri dari radius 2 buah dan ulna 2 buah. 4. Tangan terdiri dari tulang karpa 8 buah, tulang metakarpa 5 pasang, dan tulang falange 14 pasang. Tulang anggota gerak bawah, tulang paha atau femur, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tulang tempurung lutut atau patella, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, tulang jari kaki atau falangus. Perkembangan tulang, stegenesis, pertumbuhan dan perkembangan tulang merupakan suatu proses pembentukan tulang dalam tubuh. Ada 2 jenis pembentukan tulang, yaitu 1. Ossifikasi intramembranosa terjadi secara langsung dalam jaringan mesenkrim janin dan melibatkan proses pergantian membran yang sudah ada. Proses ini banyak terjadi pada tulang pipis tengkorak, disebut sebagai tulang membran. 2. Ossifikasi endokardal terjadi melalui pergantian model kartilago sebagai besar tulang rangka terbentuk melalui proses ini. Yang terjadi dalam model kartilago hialin kecil pada janin. Tulang menurut bentuknya itu ada 5. Yang pertama, tulang panjang atau long bone, yaitu ditemukan di tungkai, fungsinya untuk menahan berat tubuh dan berperan dalam pergerakan. Yang kedua, tulang pendek atau short bone, yaitu tulang pergelangan tangan atau karpal dan tulang pergelangan kaki atau tarsal. Yang ketiga, tulang pipih atau flat bone, ada pada tulang tengkorak, iga, dan tulang dada. Yang keempat, tulang irregular atau irregular bone, yaitu tulang yang bentukannya tidak beraturan dan tidak termasuk kategori di atas, meliputi tulang vertebra dan tulang osikal telinga. Yang terakhir, kelima, tulang sesamoid atau sesamoid bone, yaitu tulang kecil bulat yang masuk ke formasi persendian atau persambungan dengan kartilago, ligamen, atau tulang lainnya, contohnya tempurung lutut. Kemudian sendi. Sendi yaitu suatu artikulasi atau persambungan. Terjadi saat permukaan dari 2 tulang bertemu, adanya gerakan atau tidak bergantung pada sambungannya. Kemudian sendi berdasarkan struktural. Ada 3. Yang pertama, fibrosa, yaitu hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua, kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antar sendinya berikatan dengan tulang kartilago. Yang terakhir, ketiga, sinovial, yaitu memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan kapsul dan ligamen artikular yang membungkusnya. Kemudian sendi berdasarkan sifat gerakan. Ada 3. Yang pertama, sendi sinartrosis, yaitu sendi mati. Sendi yang tidak bisa bergerak, contohnya pada tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas, contohnya pada tulang antaruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang terakhir, diartrosis atau sendi gerak. Sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi ini terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Sendi peluru yaitu sendi yang bisa bergerak ke segala arah, contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Sendi pelana, sendi ini mampu membuat gerakan 2 arah, yaitu ke arah samping dan depan.
Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Kemudian sendi putar merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya, sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Terakhir, sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. Kemudian, penyakit-penyakit pada sistem muskuloskeletal itu yang pertama, dislokasi sendi. Yang kedua, skoliosis. Yang ketiga, amputasi. Yang keempat, osteomielitis. Dan yang terakhir, artritis rheumatoid. Sekian pembahasan dari sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.